Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, bersama saya Ibu Jumiarti, sarjana sosial, magister ilmu komunikasi. Ibu ini lahir di Medan tanggal 30 Mei 1987. Oke. Ibu Jumiarti Esos M.Ikom itu menjadi Kaprodi Ilmu Komunikasi Oktober 2019. Jadi Ibu salah satu yang paling tidak saya tanda tangani ya, Kaprodi itu. Oke Ibu. Nah, sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi, seberapa penting sebetulnya ilmu komunikasi itu? Karena ilmu komunikasi adalah pertukaran informasi dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, kenapa ke semua bidang ilmu dibilang multidisiplin ilmu? Karena semua bidang membutuhkan komunikasi. Seberapa penting sebetulnya ilmu komunikasi dewasa ini begitu ya? Kalau dulu tentu kita paham pentingnya ini sampai sekarang. Ke depan kira-kira seberapa penting? Jadi penting komunikasi ini agar komunikasi bisa mempengaruhi orang secara persuasif tanpa paksaan. Nah, tanpa paksaan gitu kan. Misalnya orang lihat konten-konten Bapak asik, gaul, nah tanpa disuruh pun orang akan mengikuti gitu. Nah, itu persuasi. Oh iya, Bu Jumiarti ini kita panggil Bu Ati, Kaprodi Ilmu Komunikasi di Visipol Universitas Eka Sakti. Oke Bu Ati. Nah, di program studi ilmu komunikasi UNES, jika boleh tahu akreditasinya apa ya? Akreditasi alhamdulillah B, Pak. Akreditasinya sudah B. Dan kalau sudah B begitu, tentu peminatnya tidak pernah kosong dong ya, ada saja. Alhamdulillah. Oke, berarti kira-kira kurikulum yang sudah disiapkan itu tentu kan memuat profil lulusan. Kalau sudah lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi, gelarnya apa sih? S.Ikom. S.Ikom. Dulu jadi di zaman sarjana, saya Esos. Sekarang baru dia ke S.Ikom. Jadi sekarang sarjana ilmu komunikasi. Jadi orang sudah jelas S.Ikom gelarnya. Para S.Ikom itu sebenarnya diarahkan di profil lulusan itu untuk menjadi apa saja? Nah, sebelum itu kita bahas dulu mata kuliah yang kurikulum 2018 yang mengarah untuk menghasilkan lulusan yang terbaik gitu Pak ya. Pertama itu public speaking. Nah, itu bisa kita menjadi public speaker handal, terus humas dan PR gitu. Terus ketika perusahaan besar mengadakan event organizer juga bisa. Nah, arahnya tuh Pak. Nah, termasuk marketing komunikasi. Nah, itu gunanya bahwa kita menjadi public speaker handal. Ketika kita melakukan lobby dan negosiasi itu manjur. Nah, gitu. Lanjut yang mata kuliah kedua adalah komunikasi audiovisual. Nah, itu misalnya advertising, sutradara film, editor. Nah, itu andalanya komunikasi audiovisual. Jadi ada komunikasi audiovisual mata kuliah itu. Ada, itu kurikulum yang baru 2012. 3 SKS. Ya. Nah, itu nanti sekitar semester 5 kalau nggak salah. Semester 5. Ya. Itu diharapkan profil lulusannya apa saja tuh? Itu biasanya advertising, terus misalnya kayak content creator. Lanjut ada manajemen komunikasi, mulai dari mata kuliah manajemen komunikasi. Mata kuliah manajemen komunikasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ini misalnya kayak audit komunikasi Pak, itu di pemerintahan bisa dipakai. Nah, sebetulnya ada jenis pekerjaan namanya audit komunikasi dan itu dibutuhkan. Contoh dinas kayak informasi gitu kan. Terus yang dinas teknologi, itu dipakai itu Pak. Bahkan Bu Ati di setiap dinas instansi itu ada PPID ya. Ada. Orang yang melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Nah, termasuk analisis riset pasar. Nah, itu menggunakan tuh manajemen komunikasi itu. Analisis riset pasar. Terus industri media yang paling banyak Pak. Industri media banyak membutuhkan manajemen. Bagaimana misalnya dengan konsumen seperti ini, dengan penonton seperti ini memakai teknik seperti apa, gitu. Jadi dikemas sebuah program itu seperti apa, gitu. Nah, makanya kebanyakan berhasil mereka rating tertinggi, mereka tahu itu. Gunanya program ini ke siapa dulu, audiensnya. Maka itu berhasil, itulah ilmu manajemen komunikasi. Sahabat pembelajar, ini banyak sekali sebetulnya profesi-profesi yang bisa digeluti kalau Ibu Ati ini misalnya mendeskripsikan mata kuliah. Kira-kira profesi apa lagi Bu Ati? Ada lagi mata kuliah komunikasi isu kontemporer.
Saya gini, ini mengundang mahasiswa berpikir kritis terhadap suatu objek atau isu. Terus apa lagi? Ada jurnalistik online. Kenapa? Di saat pandemi ini kan, maaf, banyak yang ekonomi jatuh ya Pak ya. Jadi perusahaan mulai banyak yang beralih ke online. Kenapa digunakan jurnalistik online? Karena di situ salah satunya kan online itu identik dengan fotografi, ya enggak? Misalnya kalau memasarkan barang, kalau tidak tahu teknik cara berfoto, gimana menarik? Nah, gitu loh Pak. Memvisualisasi objek gitu ya. Terus ada kajian media budaya, wartawan, reporter semua di situ. Jadi kita dibahas bagaimana membuat skrip yang baik dan menarik dan unik. Zaman sekarang ini harus unik. Karena kalau nggak unik nggak menarik gitu kan. Harus ada ciri khas. Gitu. Pertama orisinal, kedua juga unik gitu kan. Karena apa? Contoh saya, kalau dari sekolah dulu nama saya paling akhir disebut Z kan Pak. Sering ke bagian yang akhir-akhir aja. Bagi rapot juga orang lain sudah pulang, kita nunggu saja gitu. Sampai Z, itu saya bilang sama guru saya, sekali-sekali kok Z ke atas gitu loh. Oh nggak bisa. Akhir kata dia gitu. Oh iya, saya punya pengalaman tuh, sahabat pembelajar. Gara-gara nama saya Otong Rosadi dan istri saya Suningsih, urutannya 36, 39 karena kita satu kelas terus. Satu kelas terus. Satu sekolah apa? Satu kelas, satu angkatan, pinter-pinternya sama, jadi di kelas pinter terus. Saya bersepakat, tidak tertulis dengan istri, anak saya itu harus nomor 1. Namanya akhirnya A. Yoma Amanda Putri dengan A. Haidar Muhammad Bagir. A itu tidak akan nomor 2, pasti A titik itu nomor 1. Jadi akhirnya Haidar di UIN Bandung pun itu nomornya itu 17.00.0001. Ya karena A tadi. Karena trauma dulu. Iya. Mama papanya meskipun name-nya tinggi, itu selalu dipanggil terakhir. Keren itu. Mata kuliah yang terakhir adalah broadcasting. Broadcasting? Iya. Ada juga? Ada. Terakhir di mata kuliah yang paling diminati di kurikulum 2018. Nah itu arahnya ke MC. Protokoler, terus penyiar dan presenter TV. Nah ini adalah salah satu difasilitasi oleh Kaprodi langsung bahwa saya mengirim 10 mahasiswa untuk pelatihan seminar di UNP terkait pembaca berita, penyiar radio. Saya kirim waktu itu pelatihan bagaimana akhirnya mereka seperti gini loh Pak. Oh ternyata begini loh jadi presenter TV, antusias. Nah mereka dapat sertifikat. Makanya saya ingin kemarin di Borang juga saya sudah ditegur kan Pak, kalau bisa ada konsentrasi komunikasi ini, 2, manajemen komunikasi dan PR. Jadi suruh di split ya? Ya, pada saat semester 3 mahasiswa itu dibagi, mana yang ingin manajemen, mana yang PR. Nah lebih konsentrasi lagi. Nah itu yang sedang kami perbarui Pak, dari komunikasi gitu kan. Tapi dengan model Merdeka Belajar Kamus Merdeka, saya pikir itu nanti bisa ada jalan tengah ya, karena ke depan compartmentalization, kekhususan memang perlu, konsentrasi memang perlu, tetapi dengan model kampus merdeka justru kan keleluasaan diberikan kepada mahasiswa gitu ke depannya. Bu karena ilmu komunikasi kan dinamis Pak. Dinamis terus berkembang, itu agak susah juga. Nah Bu Ati, di tengah dinamisnya ilmu komunikasi tadi, lalu kemudian kurikulum kita yang berbasis KKNI ada profil lulusan, kita sudah menyiapkan itu. Ke depan kita kan ada kampus merdeka belajar ya. Rintisannya kira-kira dengan TV swasta, TPRI, lembaga-lembaga, media, koran, kita sudah ada. Sudah ada Pak, sudah ada kerja sama MU-nya gitu kan. Contohnya kemarin saya prodi komunikasi mungkin mahasiswa waktu itu saat itu Faiz ya Pak ya. Kami mengadakan festival seni. Terus mengundang KPID dari pusat Bapak Yulianti Darwis pada saat itu PSD ya Pak ya. Terus ketika mengajarkan mata kuliah broadcasting, komunikasi massa, jurnalistik online, kita mengadakan pelatihan langsung ke TVRI, ke radio-radio, gitu loh Pak. Jadi mahasiswa ini dia terjun langsung. Jadi saya kepengennya begini, ketika dosen-dosen lain mengampu mata kuliah ini, saya kasih ultimatum. 40% itu teori, 60 langsung ke lapangan. Nah, itu sebelum pandemi. Pak gitu. Jadi karena apa? Karena komunikasi ini seharusnya lebih banyak praktek, Pak. Untuk menerapkan profil lulusan yang diinginkan seperti itu, kurikulum dengan muatan mata kuliah juga sudah banyak aplikasi. Dosen-dosen yang mengampunya siapa saja itu?
ada Ibu Yumi Aryati di KPI itu, anggota KPID. KPID ya. Beliau juga dosen praktisi juga. Dosen dan praktisi juga. Sebelum ini banyak juga dosen praktisi dari UNAN juga ada. Pengajar. Sebelum pandemi ya Pak ya. Jadi sedang tampil di mana? Makanya saya bilang gini, dosen komunikasi kenapa saya bilang berbeda dengan dosen yang lain? Karena dia fleksibel. Dari segi gaya, cara ngomong itu nggak bisa harus kaku Pak. Misalnya kalau misalnya dari latar belakang musik jadi dosen komunikasi, gayanya gaya santai gitu. Pak Sumartono juga doktor, Pak Dekan orang komunikasi, orang komunikasi juga. Terus beliau kan doktornya kalau tidak salah buzzer politik. Iya. Nah makanya salah satu pengamat politik atau pengamat media gitu segala macam gitu kan Pak, itu kan berasal dari ilmu komunikasi. Oke, keren. Nah Bu Ati, sekarang kegiatan kemahasiswaan yang mendukung kurikulum, karena bagaimanapun kurikulum biasanya terikat oleh satuan kredit semester. Kan mereka harus juga ditambah dengan layanan kegiatan kemahasiswaan. Apa saja himanya mereka buat kegiatan? Salah satunya Himakom. Kemarin sebelum pandemi saya bekerja sama dengan Himakom Unida. Nah karena setelah pandemi kami belum juga nih Pak, beliau menghubungi saya untuk bagaimana pertukaran gitu. Terus kita mengadakan pelatihan, tapi karena pandemi masih belum bisa dilaksanakan. Terus pelatihan-pelatihan terkait MC, penyiar TV juga. Terkadang ada lomba-lomba saya ikutkan, dan itu murni dari Kaprodinya yang bertanggung jawab. Tentu Prodi yang mengelola itu semua ya. Terima kasih. Jadi banyak kegiatan aktivitas Himakom ya, dan saya pernah hadir di dua kesempatan. Satu dengan Pak Yuliandri Darwis, satunya di luar yang ada festival seni, itu yang di seni. Makasih itu. Ini bagian terakhir itu. Layanan kemahasiswaan lain beasiswa. Tahun kemarin Prodi Komunikasi yang sudah B dapat KIP kuliahnya berapa orang? Bidik misi dan KIP kuliah. Lumayan lah Pak, ada sekitar 10 lebih. Banyak juga ya? Banyak juga. Pasti rata-rata 5 untuk per tahun ya? Waktu KIP kuliah. Karena tahun sekarang juga kita mengelola 105 Universitas Eka Sakti dan 6 Akademi Akuntansi. 105 kalau kita distribusikan untuk 19 prodi itu ya kebagian 5-6 sekitar itu. Jadi nah di bagian terakhir ini Bu Jumi, saya juga ingin mengingatkan sahabat pembelajar, nanti Bu Jumi sampaikan kenapa harus ngambil di komunikasi UNES. Saya ingin menyampaikan ada 5 jenis beasiswa. Yang pertama 2 dari pemerintah, yaitu kartu Indonesia Pinter kuliah atau KIP kuliah, itu dibiayai sampai 4 tahun sampai lulus, tidak bayar apapun, termasuk uang wisuda juga sudah termasuk bagian, dan selama 1 semester itu mendapatkan dana yang ditransfer ke rekening masing-masing, itu kisarannya 700.000 per bulanan. Mudah-mudahan naik lagi ya, itu tergantung APBN nanti. Selama 4 tahun dibiayai living cost-nya. Yang kedua masih dari kementerian, yaitu beasiswa unggulan. Itu untuk semester 1 berarti semester 3, semester 5, nanti semester 7 bisa. Jadi yang ongoing itu bisa beasiswa unggulan asal dia punya prestasi nasional atau internasional. Misalnya juara karate, Kori misalnya, segala macam. Itu beasiswa unggulan. Kemudian ada 3 jenis beasiswa dari yayasan. Yang pertama beasiswa Abdi Bangsa, itu untuk PNS, TNI, Polri yang mau daftar ke komunikasi, PNS, tapi ada seleksinya, nanti seleksinya juga tidak kuantitatif, kualitatif. Kemudian ada juga beasiswa bagi nagari, itu 300 orang anak nagari se-Sumatera Barat. Jadi 2,49 miliar kita yayasan mengalokasikan untuk 300 orang anak nagari yang sampai lulus juga. Kemudian yang ketiga ada beasiswa berprestasi, itu dari yayasan. Siapa itu? Dari panti asuhan, dari kemudian masaji, dari masjid-masjid, mereka yang hafizoh itu bisa diterima. Jadi dengan 5 ini peluang untuk beasiswa banyak. Silakan nanti daftar melalui online atau datang langsung, kita sudah ada pelayanan. Bu Ati, terakhir silakan. Apa yang mau disampaikan ke sahabat muda yang mau kuliah di ilmu komunikasi UNES, silakan. Selamat sore. Bagi mahasiswa yang ingin kuliah, saya cuma mengasih pengalaman bahwa kuliah dimanapun
mau itu baik negeri atau swasta, itu tergantung diri kita. Nah, kenapa? Karena kalau diri kita yang tidak mengubah nasib, gimana kita bakal bakal maju. Nah, jadi kenapa saya dari Prodi Komunikasi menganjurkan untuk mengambil jurusan komunikasi adalah komunikasi itu ilmu dinamis. Nah, di saat sekarang di era milenial kita membutuhkan komunikasi, termasuk di era digital. Makanya komunikasi itu adalah pilihan pertama. Jangan lupa kuliah di Universitas Eka Sakti jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, terima kasih Bu Ati. Sukses dan panjang umur, sehat selalu. Sukses kontennya ya Pak ya. Sami-sami. Ini podcast resmi Universitas Eka Sakti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.